Halo, perkenalkan nama saya Yeni Pranita Nababan, NIM 190101226. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang remaja yang berinisial WS yang memiliki masalah di mana masalah seorang remaja ini adalah sering bolos sekolah sehingga dia dikeluarkan di sekolahnya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarainya. Pertanyaan yang pertama yaitu, coba kamu jelaskan identitas kamu mulai dari inisial nama, kelas, sekolah, dan juga umur. Baiklah, perkenalkan nama saya dengan inisial WS. Saya berusia 18 tahun. Saya berada di kelas 3 SMA Negeri 1 Sidikala. Lalu yang kedua itu, apa yang melatar belakangi sehingga kamu itu bolos sekolah? Yang melatar belakangi saya bolos sekolah itu adalah yang pertama dari keluarga saya, di mana keluarga saya terlalu memaksakan kehendak kepada saya, memaksakan saya untuk harus memilih jurusan IPA, sedangkan saya lebih suka dengan jurusan IPS, sehingga saya tidak suka di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, karena pertemanan saya di kelas tersebut, saya selalu memilih teman-teman saya ada kelompok yang nakal, lalu saya bergabung dengan mereka sehingga saya terikut-ikut dengan mereka. Lalu ketika kamu terikut dengan teman-teman kamu itu, hal apa saja yang kamu lakukan itu ketika kamu bolos sekolah? Hal yang sering kami lakukan ketika bolos sekolah, kami pergi bermain-main seperti ke warnet, ke tempat-tempat wisata atau pinggiran pantai. Kami sering melakukan hal yang menyenangkan hati kami. Oh, begitu. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika pertama kali kamu itu melakukan bolos sekolah? Apakah ada rasa takut atau justru sebaliknya? Tentu saja pas ketika pertama kali bolos sekolah, saya itu pasti sangat merasa takut, karena dimana ketika saya pertama melakukan bolos sekolah, saya belum pernah melakukannya. Saya takut nanti bagaimana saya nanti ketahuan dan orang tua saya dipanggil ke sekolah dan saya dimarahi oleh orang tua saya. Intinya kamu itu ketakutan seperti itu ya? Iya, betul Kak. Selanjutnya itu, apakah bolos sekolah itu menguntungkan bagi kamu atau tidak? Tentu saja tidak menguntungkan Kak, tapi karena ini sangat kegiatan itu menyenangkan hati saya dan saya senang melakukannya, tapi tentu saja itu tidak menguntungkan buat saya. Lalu berapa kali, seingat kamu itu berapa kali kamu itu melakukan bolos sekolah? Saya tidak ingat Kak berapa kali saya bolos sekolah, karena sangat sering saya melakukannya sampai saya lupa berapa kali. Pada saat itu, kapan terakhir kali kamu itu bolos sekolah? Seingat kamu itu kapan terakhir kali kamu bolos sekolah? Terakhir kali saya bolos sekolah Kak, ketika sebelum saya dipecat dan dipindahkan dari sekolah saya Kak. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan prestasi kamu itu setelah kamu dibandingkan dengan setelah kamu bolos sekolah dan belum melakukan bolos sekolah itu, bagaimana prestasi kamu? Apakah meningkat seperti itu? Tentu saja prestasi saya berubah Kak. Dari sebelum saya melakukan bolos sekolah, saya itu sering berprestasi, sering mendapat nilai yang baik di sekolah. Tapi setelah saya melakukan bolos sekolah, nilai saya selalu hancur dan orang tua saya sering dipanggil karena perbuatan saya Kak. Iya, memang betul ya, karena memang kalau bolos sekolah itu ya orang tua memang dipanggil seperti itu ya. Lalu bagaimana tindakan wali kelas kamu dengan masalah kamu ini, yaitu bolos sekolah ini? Tindakan wali kelas saya Kak, wali kelas saya udah berulang kali memanggil saya, memarahi saya, menasihati saya, hingga sampai wali kelas saya pun ampun kepada saya. Terus keputusan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap tindakan kamu ini? Keputusan terbesar yang pihak sekolah lakukan ya inilah Kak, saya dikeluarkan dari sekolah karena berulang kali saya melakukan kesalahan. Pihak sekolah masih memaafkan, tetapi ketika yang terakhir ini saya tidak dimaafkan lagi Kak, lalu saya dikeluarkan dari sekolah. Lalu bagaimana perasaan orang tua kamu ketika orang tua kamu sudah tahu kalau kamu itu sering melakukan bolos sekolah ini? Orang tua saya Kak, tentu saja mereka sangat kecewa kepada saya. Iya. Mereka menangis
dan memohon kepada saya apakah yang harus kami lakukan agar kamu dapat berubah. Mereka mengatakan seperti itu di depan saya, Kak. Lalu setelah kejadian itu, apakah kamu merasa bersalah atau kamu merasa saya benar karena saya ini kan tidak jurusan saya seperti itu? Apakah kamu merasa bersalah? Tentu saja, Kak, saya merasa bersalah, Kak, meskipun itu tidak Sesuai dengan keinginan saya. Iya. Tapi karena tentu saja itu kesalahan saya, mengapa saya harus melakukan seperti itu? Itu kan merugikan diri saya, merugikan orang tua, merugikan sekolah, semua, Kak. Nah, setelah itu apa prinsip yang kamu tekadkan untuk sekolah kamu yang baru ini? Prinsip yang saya tekadkan di sekolah yang baru, Kak, saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya lagi. Saya tidak mau bolos-bolos sekolah lagi. Saya ingin mendapatkan prestasi saya kembali di sekolah ini, Kak. Ya, betul ya, memang harus ditingkatkan ya, gue. Lalu apa ada pesan dari kamu kepada remaja zaman sekarang untuk tindakan kamu sebelumnya itu bolos sekolah? Pesan saya kepada remaja-remaja sekarang, jangan melakukan namanya bolos sekolah, karena selain merugikan diri kamu, juga merugikan orang tua, merugikan sekolah. Tentunya itu tidak berdampak baik, itu akan merusak diri kamu. Seperti yang saya alami ini, saya hingga dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat remaja-remaja sekarang juga, agar mengejar prestasinya, menghargai teringat orang tuanya yang sudah berjuang untuk menyekolahkannya. Ya, baik. Lalu pelajaran apa yang kamu dapat setelah kejadian bolos sekolah ini sampai kamu itu dikeluarkan dari sekolah? Pelajaran yang saya dapat bahwa bolos sekolah itu tidak ada gunanya, Kak. Itu sangat merugikan seperti itu ya? Sangat merugikan, itu tidak baik. Meskipun itu menyenangkan hati saya, bisa membuat saya bahagia, keluar kemana-mana, keluyuran, tetapi itu sangat berdampak buruk. Baik dalam prestasi seperti itu juga ya? Betul. Oke, yang terakhir, apa harapan dan doa kamu untuk pendidikan kamu selanjutnya, terlebih lagi di sekolah baru kamu ini? Harapan saya di sekolah baru ini, saya bisa berprestasi dan mengangkat nama baik keluarga saya, membanggakan kedua orang tua saya, dan membuktikan bahwa saya itu bisa dan saya bisa membahagiakan mereka. Oh, begitu ya? Terlebih lagi, Kak, saya itu kan anak satu-satunya dari keluarga saya. Jadi saya satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua saya. Itulah mengapa saya dipaksa agar bisa sukses. Padahal saya sendiri tidak suka dipaksa, Kak. Tapi mulai dari sekarang saya akan mengikuti keinginan orang tua saya agar nanti saya menjadi orang yang berhasil dan bisa mengangkat nama keluarga saya. Oh, begitu. Nah, Dik, mulai dari sekarang kakak akan berikan solusi kamu untuk kamu ke depannya, yaitu mengenai bolos sekolah ini. Solusinya itu supaya ini tidak terjadi lagi di sekolah kamu yang baru. Nah, maka kamu itu harus pintar dalam memilih teman. Kamu harus tahu begitu. Kamu harus tahu di mana teman kamu itu yang membawa kamu ke pengaruh yang positif dan mana yang membawa kamu kepada pengaruh yang negatif. Nah, kamu juga harus mendengarkan nasihat kedua orang tua kamu. Karena apa? Nasihat mereka itu tidak pernah bawa kamu ke dalam pengaruh yang negatif, ya. Dan kamu adalah anak satu-satunya dari kedua orang tua kamu. Nah, jadi kamu harus mendengarkan nasihat mereka dan kamu sukses itu untuk mengangkat nama dan martabat keluarga kamu. Karena kamu adalah satu-satunya harapan dari keluarga kamu. Seperti dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kamu ingat ya ayat ini, dan kamu juga harus lebih rajin beribadah lagi. Karena kamu itu pasti merasakan hal yang lebih positif lagi ketika kamu berteman bergaul dengan yang lebih positif, ya seperti itu ya, seperti ikut pemuda-pemudi gereja, kamu harus mengikutinya.
kamu dengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi menaati firman Tuhan. Dan kamu juga dalam pertemanan kamu itu harus berjaga-jaga. Ya, dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Begitu ya, Dik? Nah, terima kasih untuk adik yang telah memberikan waktu kepada saya untuk saya wawancarai. Kiranya adik lebih baik lagi ke depannya dalam pendidikannya. Mudah-mudahan prestasinya itu lebih meningkat lagi. Ya, begitu. Ya, terima kasih juga kepada kakak yang udah datang ke sini. Ya, Yang mau sama-sama. mendengarkan curhatan saya dan memberikan saya solusi-solusi. Saya sangat bersyukur atas solusi kakak itu, dan nanti saya akan mencoba untuk melakukannya di hari-hari kehidupan saya ke depannya. Ya, sekali lagi saya katakan terima kasih. Shalom. Terima kasih.